Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Mami M3. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Di video ini aku mau kasih ilustrasi defisit kalori. Nah, kalau kita pengen turun berat badan itu kan harus defisit kalori ya, mengurangi kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, defisit kalori itu apa sih? Nah, yang belum paham, aku kasih ilustrasinya dulu ya, ilustrasi sederhana yang aku dapat sumbernya itu dari bukunya Kak Yulia Balsun, I Had Diet, tapi aku ganti medianya yang lain ya. Nah, ini aku contohkan gelas yang pertama ini. Nah, ini adalah defisit kalori. Tapi kalau defisit kalori bukan berarti setengahnya juga ya. Nah, terus gelas yang kedua. Ini adalah pemeliharaan. Jadi benar-benar pas sesuai kebutuhan kalori hariannya, nggak kurang dan nggak lebih. Nah, di gelas yang ketiga, nah ini aku isi tumpah-tumpah gitu ya, sampai ke bawah berlebihan gitu. Nah, ini gelas yang ketiga itu kalori surplus atau kalori yang masuk ke dalam tubuhnya itu berlebih. Nah, inilah yang membuat badan kita lama-lama itu menjadi gendut. Karena setiap hari kalorinya surplus terus, kelebihan terus. Jadi menumpuklah lemak-lemak di lengan, di paha, di pipi, di seluruh tubuh. Nah, karena kita ingin menurunkan berat badan, jadi posisi kita harus di sini ya, di defisit kalori. Jadi kita mengurangi tuh asupan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Misalnya kebutuhan kalori harian kita itu 2000 ya. Nah, ketika kita defisit kalori, kita jangan makan 2000 kalori per harinya, harus dikurangi. Tapi walaupun defisit kalori, jangan sampai kalorinya di-cut di bawah BMR ya. Nah, untuk gelas yang kedua, ini ilustrasi buat yang berat badannya udah ideal. Jadi kalori yang masuknya itu pas ya, nggak kurang dan nggak lebih, nggak dikurangi, nggak dilebihin. Nah, ini untuk gelas yang ketiga, ini ilustrasi yang kalori surplus. Jadi kelebihan kalori terus. Nah, di gelas yang ketiga ini, inilah awal mula badan kita jadi membesar dan terus membesar alias gendut. Nah, karena setiap harinya itu selalu lebih nih kalori yang masuk ke dalam tubuhnya ya. Jadi lama-lama ditumpuk lemak di sana dan di sini, banyak banget cadangan lemaknya ya. Jadilah berat badan kita itu terus naik dan naik. Kalau tidak dikontrol, itu nantinya obesitasnya parah banget. Nah, jadi paham ya, dari ilustrasi ini, gelas yang pertama adalah defisit kalori, gelas yang kedua adalah pemeliharaan atau maintenance, gelas yang ketiga adalah kalori surplus. Nah, kalian ada di gelas yang mana nih kesehariannya? Defisit kalori, pemeliharaan, atau kalori surplus? Nah, buat yang kalori surplus tiap harinya, selalu kelebihan kalori ya yang masuk ke dalam tubuhnya, itu harus segera defisit kalori. Mengurangi asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh kita, biar nanti kita nggak jadi gendut. Yuk semangat ya, defisit kalorinya, kurangi kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Jangan pakai cara yang instan, minum obat pelangsing dan lain sebagainya. Alih-alih pengen turun berat badan, malah nambah masalah baru.
Gak ada yang instan ya, di dunia ini segala sesuatunya butuh proses. Jadi harus sabar, nikmatin aja prosesnya. Seminggu, 2 minggu itu belum ada apa-apanya. Berikan tubuh kita waktu setidaknya 3 bulan untuk beradaptasi dengan kebiasaan yang baru. Jangan langsung berharap banyak ya, seminggu pengen turun berat badan 5 kilo, terus sebulan 20 kilo gitu. Gak ada yang instan, harus nikmatin prosesnya, jalani prosesnya dengan senang hati. Karena ini semua demi kebaikan kita dan tubuh kita sendiri, bukan demi siapa-siapa, bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Nah, untuk yang berat badannya berlebih, jangan lagi ada di posisi surplus kalori ya, harus ada di defisit kalori. Semangati diri sendiri untuk nurunin berat badan, jangan nunggu semangat atau dukungan dari orang lain. Yang berat badannya berlebih, yuk sadar ya, segera defisit kalori biar nanti berat badannya turun, lebih sehat, ngerasa lebih ringan, dan juga lebih happy. Jangan tunggu ditampar sama kata-kata orang lain yang gak ngenakin hati, apalagi nunggu sampai datangnya penyakit. Jangan sampai pas kita mengalami satu penyakit baru kita sadar kalau kita harus menurunkan berat badan. Yang lagi defisit kalori, pengen turun berat badan, semangat ya. Diet is fun, diet itu menyenangkan. Sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Terima kasih banyak udah nonton videonya sampai selesai. Kalau suka videonya, boleh like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.